Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan Vmic ke Zoom dan bagaimana cara setting audio agar bisa berjalan dengan benar. Yuk langsung aja simak video ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini skema yang saya pakai seperti ini. Di sini kita pakai satu laptop. Nah, laptop ini kita gunakan untuk software Vmic dan juga pakai untuk Zoom. Nah, di sini saya pakai tambahan monitor. Monitor ini untuk nanti Zoom meeting. Jadi satu laptop ini pertama kita sambungkan ke satu monitor. Satu monitor ini nanti tambahan ini gunanya untuk Zoom. Jadi laptop kita buka software Vmic, kemudian untuk monitor tambahan di sini kita pakai software Zoom meeting. Kemudian kita pakai converter lagi menggunakan mini display to HDMI out. Nah, ini gunanya kalau misalkan kita mau outputkan hasil program dari Vmic ke proyektor. Nah, untuk yang ini itu nggak semua laptop ada ya. Jadi ada laptop yang cuman bisa HDMI output 1 atau ada juga laptop yang seperti ini bisa menggunakan mini display to HDMI. Jadi laptop ini itu bisa di-extend menjadi dua monitor. Nah, kemudian untuk sistem kameranya, di sini saya menggunakan satu kamera. Sebenarnya kalau ini kita mau pakai dua kamera atau tiga kamera itu sama saja. Kita tinggal sambungkan kamera ke switcher ATEM ini. Nah, di sini saya menggunakan ATEM ini. Jadi kamera nyambung ke ATEM ini, kemudian ATEM ini nyambung ke laptop Vmic menggunakan kabel USB. Nah, di sini juga ada laptop PPT atau laptop PowerPoint atau laptop materi. Jadi kalau misalkan kita lagi Zoom meeting, lagi streaming, kemudian ada tambahan satu laptop untuk materi juga bisa, kita tinggal sambungkan ke ATEM ini. Kemudian untuk audio, nah untuk audio ini kita ngambil dari mixer. Jadi misalkan kita ada eventnya itu udah ada mixer gedung gitu ya, mixer sound system, kita bisa sambungkan mixer sound system itu ke laptop kita atau ke software Vmic menggunakan sound card. Nah, di sini sound cardnya kita pakai Zoom H6. Nah, ini kita pakai Zoom H6 menggunakan kabel RCA ya. Biasanya di sini tergantung sih, kalau di mixer audionya pakai port 6,5 berarti kita pakai port 6,5, jack 6,5 ke XLR di Zoom. Atau 6,5 juga bisa. Kemudian untuk ngeluarin suara Zoom, itu nanti kita bisa setting keluar ke aplikasi di Zoom Recorder ini. Jadi Zoom Recorder ini dia bisa output input. Untuk outputnya itu nanti ngeluarin suara dari Zoom. Jadi Zoom meeting itu keluar ke sini terus masuk ke mixer. Baru di mixer itu nanti ngeluarin suara Zoom. Contohnya misalkan di ruangan ini di satu ruangan ya. Di satu ruangan itu kita mau ngedengerin orang dari akun Zoom lain. Misalkan akun Zoom itu ada di luar ruangan ini gitu. Jadi kalau orang itu ngomong di gedung ini bakal kedengeran. Nah, itu suaranya keluar dari aplikasi Zoom Meeting. Kemudian kita setting supaya keluar di Zoom H6 ini. Kemudian disambungkan ke mixer. Nah, dengan catatan output dari Zoom itu nggak boleh dikirim balik ke laptop kita. Nah, misalkan di sini teman-teman bisa lihat di sini. Ntar nih saya bikin coret-coretan. Nah, di sini ini kan keluar nih audionya. Audio keluar dari Zoom. Ini dari Zoom ya. Ini kita coret-coret Zoom. Nah, ini kan audio keluar dari Zoom. Misalkan ada audiens yang ngomong, dia kan keluar ke sini, masuk sini. Kalau misalkan settingan biasa aja, mixer itu kan ngeluarin sound ya, ngeluarin suara dari Zoom. Karena kita ngambil rekaman, nyambung ke mixer juga, maka suara Zoom ini akan balik lagi ke sini teman-teman. Nah, akan balik lagi kemudian masuk ke software Vmic, kemudian di software Vmic bisa juga masuk ke Zoom lagi. Artinya nanti suaranya bisa kacau. Nah, triknya adalah teman-teman ngambil audionya dari mixer utama atau mixer gedung itu menggunakan fitur AUX. Nah, biasanya saya menggunakan fitur AUX 1 atau AUX 2. Nah, di sini kita coba ganti warnanya ya, warna mana cara ganti ballpoint, kita ubah jadi warna biru deh. Oke, jadi di sini
kita pakai outputnya cari output aux, misalkan aux 1 atau aux 2. Nah, fungsi fitur aux 1 atau aux 2 itu adalah kita memilih input mana yang kita kirim ke sini, kirim ke zoom. Nah, karena kita ngirim zoom ke sini dimasukin ke port input 2 misalkan, berarti input 2 ini jangan dikirim lagi ke sini. Nah, caranya nanti di sini ada knob aux. Nah, knob aux port 2 ini kita kecilin, atau knob aux input 2 ini yang aux 1 kita kecilin, misalkan yang ini nih. Nah, berarti yang ini di sini nanti ada putaran knob aux itu dikecilin. Supaya apa? Supaya input dari sini itu nggak keluar lagi ke sini. Nah, jadi di sini kita ngambil aux, baru ini masuk ke sini. Nah, kalau kita ngambil aux, nanti input dari zoom ini yang kita kirim output kemudian jadi input di sini, ini nggak kirim balik ke zoom recorder ini. Intinya gitulah teman-teman ya. Intinya sebenarnya supaya nggak ngeloop, nggak echo, nggak audionya nggak muter-muter gitu, nggak ngulang gitu. Oke, kemudian laptop. Nah, laptop itu juga nanti harus tersambung ke internet. Di sini kita cukup pakai satu laptop dengan catatan laptopnya sudah spek tinggi ya, laptop gaming atau laptop Asus ROG itu juga udah aman. Terus di sini ada headset. Headset di sini digunakan untuk monitor operator vMic-nya. Oke, kayak gini aja. Sekarang kita coba langsung pindah ke interface atau tampilan di Zoom Meeting ya. Oh ya, di sini kita lebih ngebahas ke teknis cara menghubungkan vMic ke Zoom-nya aja dan settingan audionya. Untuk teknis seperti kameranya terpasang ke switcher itu nggak di video ini teman-teman. Oke teman-teman. Nah, sekarang ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya. Ya, pokoknya di sebelah sini ya. Ini tampilan dari vMic, kemudian di sebelah kanan ini tampilan Zoom Meeting. Nah, ini saya split jadi seperti ini supaya satu layar teman-teman bisa ngelihat kedua-duanya langsung. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita mau setting output audionya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang biasa saya lakukan adalah kita masuk ke setting. Kemudian kita pilih audio output. Nah, di sini bus A, nah ini namanya bus ya. Bus ini kita enable karena bus ini nanti kita gunakan sebagai output custom dari NDI. Kemudian yang B, bus B ini kita pilih sound card kita. Kalau misalkan sound card kita pakai Behringer misalkan, berarti kita pilih Behringer. Kalau misalkan kita mau pakai sound cardnya itu sound card biasa USB, nah kita bisa pakai pilihan yang ini. Atau kalau pakai Zoom H6 tinggal pilih Zoom H6. Artinya yang B ini adalah untuk output yang nantinya ke sound system. Sedangkan untuk yang A ini nanti NDI untuk ke Zoom. Oke, seperti ini. Kalau udah kita tekan kita pilih ini dulu. Kita pilih NDI. Nah, NDI-nya di sini kita aktifkan, pilih NDI on. Terus pilih icon gear. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman pilih bus A. Oke, kita pilih bus A. Kemudian tekan OK. Kalau udah tinggal tekan OK. Biasanya kalau misalkan baru pertama kali di setting seperti ini, vMic-nya minta restart. Jadi teman-teman harus restart, nggak apa-apa. Jadi ini biasanya saya setting di pertama kali. Kalau misalkan udah kita setting banyak input, nanti nge-restart lagi kan. Jadi ya agak sia-sia meskipun bisa disetting, meskipun bisa dipanggil dari settingan terakhir ya. Lebih bagus di setting di awal. Oke, sekarang kalau udah di setting di bagian audio mixer, nanti akan muncul A dan B. Nah, untuk A di sini kita rename ya. Kita rename biar gampang, icon gear, kemudian pilih di sini to zoom. Artinya ini adalah settingan audio yang akan kita pilih untuk ke zoom nantinya. Kemudian yang B ini kita kasih nama to mixer. Nah, to mixer ruangan, maksudnya ini akan keluar ke speaker ruangan acara itu. Oke, kalau udah, sekarang kita inputkan file. Nah, di sini kita coba inputkan file ya. Di sini saya coba inputkan file video. Oke, di sini saya udah ada video. Nah, video ini kalau saya play seperti ini,
Nah, ini sudah keluar audionya, cuman dia belum tersambung ke Zoom, teman-teman. Kenapa belum tersambung? Karena kalau teman-teman lihat di sini, nah ini kan audio dari input 1 ya, musik. Nah, gimana cara ngirim ke Zoom-nya? Teman-teman pilih A. Kenapa A? A ini kan yang ini, A to Zoom. Jadi ini kita kirim ke Zoom. Nah, kalau misalkan audio ini kita mau kirim ke mixer juga, caranya teman-teman bus B-nya ini teman-teman hidupkan juga. Nah, kalau kayak gini artinya saat input 1 ini kita play, nanti akan terkirim audionya ke Zoom dan juga ke mixer. Nah, seperti itu. Jadi untuk audio ini udah bisa. Kemudian gimana cara kita mengirimkan tampilan ini ke Zoom? Nah, cara mengirimkannya ini kita aktifkan dulu eksternalnya. Kalau udah, kita gunakan fitur NDI. Jadi fitur NDI-nya ini teman-teman harus download terlebih dahulu filenya. Nanti akan saya taruh di link deskripsi video ini. Teman-teman download namanya NDI. Jadi softwarenya NDI Tools. Nah, kemudian kalau udah di-download, diinstal, teman-teman buka software namanya Virtual Input. Setelah dibuka, itu memang dia nggak keluar menu sama sekali, dia langsung muncul di pojok kanan bawah. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman klik kanan, kemudian di paling atas nanti teman-teman pilih Vmic Output. Oke, kalau udah pilih Vmic Output, di sini di Zoom Meeting, ini kita tutup dulu. Di Zoom Meeting, di bagian kamera, teman-teman klik pilihan ini segitiga ke atas ini, terus pilih New Tag NDI Video. Oke, kalau udah teman-teman pilih Start Video. Nah, ini output dari Vmic ini sudah terkirim ke Zoom Meeting. Nah, untuk audio itu teman-teman pilih juga di sini, pilihnya Line New Tag NDI Audio. Nah, ini udah benar karena tadi udah saya setting. Oke, tinggal kita hidupkan. Nah, sekarang kita coba play videonya. Nah, teman-teman lihat di sini gambar mic-nya, icon mic-nya di Zoom itu udah naik turun. Artinya ini audionya udah masuk ke Zoom. Nah, mungkin biasanya itu ada problem sedikit, audionya kok kecil gitu ya. Nah, kalau audionya kecil, tipsnya teman-teman pilih di sini NDI Virtual Input, pilih audio. Nah, di sini teman-teman naikkan jadi plus 10 dB atau plus 6 dB tergantung kebutuhan. Di sini saya set plus 10 dB supaya audionya lebih kencang. Oke, jadi ini udah terkirim ke sini ya. Kalau misalkan kita inputkan audio dari media lain gitu, misalkan saya inputkan video satu lagi ya, atau inputkan dari kamera gitu. Kita inputkan kamera. Di sini saya pakai kamera webcam. Kemudian saya oke-kan. Nah, ini sudah ada webcam. Gimana caranya supaya suara webcam ini masuk ke Zoom? Caranya adalah teman-teman dari di sebelah kanan. Nah, ini audio ini kita mau kirimin kemana? Kalau kita mau kirimin ke Zoom aja tanpa perlu keluarin ke mixer, nah teman-teman pilih yang yang A. Karena A ini untuk mengirimkan audio dari kamera ini ke Zoom Meeting. Jadi kalau saya tekan A, harusnya di Zoom Meeting udah masuk teman-teman. Ini nggak begitu kelihatan ya, karena mungkin audio masuknya terlalu kecil. Ini sudah masuk, cuman dia terlalu kecil ya. Artinya kalau misalkan teman-teman mau masukin audionya ke Zoom, berarti teman-teman pilih A. Kenapa A? Karena tadi di atas ini udah kita set A itu untuk ke Zoom, sedangkan B untuk ke mixer. Kalau mau kita keluarin ke mixer, teman-teman tekan B. Nah gitu teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ngeluarin, berarti teman-teman tinggal tekan aja tiga-tiganya ini. Maksudnya dinonaktifkan. Artinya audionya nggak keluar sama sekali kemanapun, baik itu ke recordernya, M itu kan master ya, biasa untuk recording atau untuk ke YouTube-nya. Oke, kemudian sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kalau kita mau ngeluarin audio dari lawan bicara di Zoom. Nah, misalkan di sini kita ada lawan bicara gitu ya. Caranya adalah bagian Zoom di sini untuk pilihan speaker, teman-teman pilih speaker VB Audio Virtual Cable. Nah, ini pakai software sendiri. Teman-teman nanti bisa download, linknya saya taruh di deskripsi video ini. Kalau udah di-download, teman-teman install, nanti akan muncul fitur seperti ini. Di bagian speaker kita pilih ini, kemudian kita inputkan lagi di sini audio dari Zoom.
Nah, kita inputkannya, pilih audio input, kemudian pilih audio device, kemudian cari VB audio. Nah, ini VB audio output. Nah, yang VB ya, yang lainnya kan nggak ada VB. Nah, di sini kita pilih VB, kemudian kita pilih OK, kemudian pilih OK. Nah, di sini supaya gampang kita kasih nama audience zoom. Pencet atau peserta zoom atau user zoom deh. User zoom. Oke, user zoom. Nah, user zoom ini suaranya kan kita mau keluarin ke mixer. Nah, kalau kita mau keluarin ke mixer berarti user zoom ini kita hidupkan bass B, karena B itu kita akan keluarkan ke mixer. Tekan ini. Nah, kita tekan B, artinya kalau ada lawan bicara ngomong, dia akan keluar audionya ke mixer. Dia akan keluar ke mixer. Nah, mixernya itu nyambungnya gimana? Nah, mixer itu nyambungnya kita lihat di gambar yang di awal tadi. Nah, mixer itu nyambungnya ke zoom. Zoom recorder atau sound card deh kalau misalkan bingung kata-kata zoom ya, kebanyakan kata zoom. Jadi untuk bagian ini, bagian zoom ini sama dengan sound card ya maksudnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngeluarin suara lawan bicara di zoom, itu outputnya kan tadi kita bikin ke bass B. Nah, bass B itu kan sound card. Sound cardnya itu di sini kita pakai zoom, atau teman-teman pakai Behringer juga nggak apa-apa. Jadi di line out atau kalau di mixer atau sound card itu gambar pon. Nah, itu colokin ke input yang ada di mixer gedungnya. Misalkan ada yang kosong itu di port nomor 2, berarti suara lawan bicara di zoom itu nanti terkirim dari sound card kita ke mixer audio yang ada di gedung di input nomor 2 misalkan. Nah, jalurnya nanti suara dari zoom itu keluar ke sini, masuk ke channel 2. Jadi nanti ngatur volumenya, misalkan lawan bicara kok suaranya di gedung ini kurang kenceng ya gitu. Teman-teman bisa langsung perintahkan ke operator sound atau mixer gedung itu supaya dinaikkan di channel 2-nya kayak gitu. Atau bisa juga teman-teman atur di sound card juga bisa. Oke, kemudian kalau ini udah dikirim ke sini, jangan sampai audio ini yang kita kirim keluar ini dikirim balik lagi ke sound card kita. Nah, caranya yang tadi kita pilih AUX. Untuk mengambil audio di mixernya teman-teman pilih AUX. Jadi teman-teman pilih AUX 1 atau AUX 2. Setelah pilih AUX 1 atau AUX 2, yang channel 2 di sini ini AUX-nya teman-teman matikan. Supaya apa? Supaya channel 2 ini nggak terkirim ke sini. Jadi yang terkirim ke sini itu cuman mikrofon, misalkan mikrofon MC atau mikrofon narasumber seperti itu, atau instrumen musik kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ini udah jalan. Kalau misalkan saya play, di sini saya play, di zoom itu sudah terdengar suara musik ini. Kalau misalkan saya ubah ke kamera, nah otomatis di zoom juga akan kedengaran suara dari input kamera ini teman-teman. Terus hasil rekaman di Vmic-nya itu semuanya audionya aman, karena audio dari sound system di ruangan, mikrofon itu juga masuk ke rekaman di Vmic. Kemudian untuk suara dari peserta Zoom itu juga masuk ke rekaman dan nggak ada konflik kayak misalkan loop juga nggak ada. Kemudian untuk musik-musik, media-media ini juga semuanya terekam, jadi aman teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.